Hello everyone, welcome back to Grinder Review. Nama gue Angga. Kali ini gue akan membahas sebuah anime superhero yang mungkin udah gak asing di telinga kalian. Tokoh utama dari anime ini lebih sering dikenal karena kepalanya yang botak dan kemampuannya mengalahkan musuh dengan sekali pukulan. Ya, gue akan mereview tentang One Punch Man. Dan seperti biasa, akan ada sedikit spoiler di video ini. Bang, kenapa One Punch Man itu kan anime lama, rilisnya aja di tahun 2015? Simple, karena gue suka banget sama karakter utama di anime ini. So let's get started. Anime ini berasal dari webcomic dengan judul yang sama, karangan One yang dibuat di tahun 2009. Pada zamannya, One Punch Man tidak terkenal sekarang, karena meskipun sangat piawai dalam membuat cerita, dalam hal mengilustrasikannya, One terbilang kurang. Meskipun begitu, karya dari One tetap memiliki penggemar. Salah satunya adalah Yusuke Murata, yang akhirnya menggambar ulang seluruh komik One Punch Man dengan sangat luar biasa dan menjadi One Punch Man yang kita kenal saat ini. Season pertama dari anime ini rilis di tahun 2015, diproduksi oleh Madhouse. Gua rasa itu bisa dibilang hidden gems di tahun 2015 juga. Tapi mungkin nggak hidden juga karena memang udah banyak yang tahu komiknya. Season kedua dari anime ini rilis di tahun 2019, diproduksi oleh GC Staff. Plot dari anime ini cukup sederhana, menceritakan tentang Saitama yang ingin mewujudkan keinginannya sebagai superhero, dan akhirnya berlatih setiap hari selama 3 tahun. Ketika ia sudah menjadi superhero, ia menghadapi masalah lain, yaitu bosan karena terlalu kuat. Serta kehidupan sebagai superhero ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Dia memiliki seorang murid berupa cyborg bernama Genos, yang mengajaknya bergabung ke asosiasi pahlawan untuk menjadi hero official. Tokoh utama kita, Saitama, terlahir sebagai orang biasa aja. Berdasarkan chapter ekstra dari volume 1 manga One Punch Man, ketika ia berusia 12 tahun, di masa sekolahnya ia hanyalah anak biasa-biasa saja yang bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan dibully oleh beberapa temannya. Di usia 12 tahun juga Saitama tak kuasa melawan para pembuli itu. Ketika uang Saitama yang diambil oleh para murid dicuri oleh monster, hal ini men-trigger sesuatu di dalam dirinya. Ia pun berlari mengejar monster itu. Bukan untuk menjadi superhero, tapi lebih ke nggak mau uangnya dicuri oleh monster tersebut. Meskipun pada akhirnya dia gagal mendapatkan uangnya dan dinasehati lagi oleh gurunya, Saitama pun diam-diam bertekad agar tidak menjadi orang yang lemah lagi cuy. 10 tahun pun berlalu. Sekarang Saitama dewasa hanyalah pengangguran yang bekerja pada waktu di supermarket. Pulang interview, dia berpapasan dengan monster kepiting bernama Kraplante yang mencari bocah berdagu belah. Tapi entah kenapa monster itu tidak menyerang Saitama. Mungkin karena monster itu melihat kesamaan nasib di mata Saitama yang menunjukkan dia lelah dengan semuanya. Tak lama setelahnya dia melihat bocah berdagu belah. Ketika Kraplante akan menyerang anak itu, Saitama dengan refleks langsung menyelamatkan anak itu. Kraplante ingin membunuh anak itu karena menggambar di tubuhnya dengan spidol permanen. Tapi tetap saja menurut Saitama itu salah. Kali ini aksi heroik Saitama berhasil. Dia mengalahkan musuhnya dengan menarik mata kepiting itu menggunakan dasinya. Hal ini juga yang menjadi titik balik di mana ia sadar bahwa kehidupan normal tidaklah cocok untuknya. Ia berusaha menjadi kuat. Dia berlatih 100 push up, 100 sit up, 100 squat jump, dan berlari 10 km setiap hari. Hingga ia menyadari sesuatu di hari ke-300, yaitu ia menjadi botak dan kepalanya mengkilat. Dan dia sangat kuat. Bahkan mampu mengalahkan monster yang kebetulan ada di sesi latihannya. Menurut beberapa sumber sih, Saitama jadi kuat karena dia telah melepas batasan kekuatannya menggunakan kesungguhan niat di hatinya. Lalu timbullah masalah baru di dirinya, yaitu ia menjadi kuat, bahkan terlalu kuat, hingga mengalahkan musuh pun tak terasa mendebarkan lagi.
Gua rasa gue cukup paham lah ya depresi apa yang dirasakan tokoh utama kita. Pasti bosan lah ya ketika kita sudah latihan susah payah tapi kekuatan musuh jadi jauh banget di bawah kita. Jadi terlalu overpower itu memang membosankan. Karena kita akan selalu tahu ending dari pertarungan yang kita lalui. Sama halnya kalau kita udah terlalu ahli dalam suatu bidang. Nah, masalah ini yang berusaha diangkat oleh One untuk menjadi inti cerita dari anime ini. Serta adanya masalah-masalah lain yang cukup realistis juga. Seperti Saitama yang mendapatkan respon tidak positif dari masyarakat yang sudah ia selamatkan berulang kali. Bahkan mungkin bagi Saitama berurusan dengan orang lebih susah daripada berurusan dengan para monster atau villain di anime ini. Dia bahkan pernah berkata, "In exchange for power, maybe I have lost something that essential for a human being." Jadi ya, ini menunjukkan bahwasanya Saitama ini ketika ia menjadi kuat, dia tuh secara nggak langsung merasa kehilangan emosinya. Kenapa? Karena mungkin menghadapi sesuatu yang berulang-ulang di kehidupannya dan gak ada tantangan ketika dia melawan musuh-musuhnya, itu ngebikin dia itu ngerasa bahwasanya hidup ini membosankan. Dan ya gak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Waktu awal ketika dia berpikiran, oh kalau jadi superhero ini akan menjadi begini. Ternyata tidak. Ternyata superhero itu jauh, bahkan sangat jauh dari apa yang dia bayangin. Bakal banyak banget karakter yang muncul di anime ini. Mulai dari orang biasa, superhero, monster, dan alien. Lantas, apa bang yang membuat anime ini booming dan banyak sekali penggemarnya? Justru karena kesederhanaan plot dari anime ini, serta di anime ini kita akan lebih difokuskan kepada kehidupan Saitama. Alih-alih membuat tokoh utama yang OP dan memiliki kehidupan yang sempurna, One memilih untuk membuat tokoh utama yang memang bener sih OP, tapi dia menjalani kehidupan biasa aja seperti kita. Hal ini justru berbanding terbalik dengan yang banyak dilakukan oleh autor-autor anime kebanyakan, yang biasanya membuat kisah yang dramatis dan tokoh utama yang selalu menjadi the smartest and the most important guy in the room. Bahkan ketika ia ditanya kenapa ia menjadi superhero, jawabannya pun simpel, yaitu ia menjadi superhero untuk kesenangan atau hobinya. Tiap gua ngelihat Saitama, gua bukan ngerasa seperti nonton film superhero yang isinya itu bakal superhero yang memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan kita, tapi lebih ke oh ternyata superhero juga kehidupannya B aja gitu ya. Gak ada yang beda gitu dari kita. Dan itulah hebatnya One. Dia bisa membuat dan menggabungkan unsur-unsur film yang B aja dan cenderung negatif menjadi sebuah karakter utama yang ketika penonton melihat, kita bisa merasakan apa yang tokoh utama rasakan. Dari hal-hal yang gue sebutin di atas, ngebikin anime ini pantas banget dikasih rating 9,5/10. Anime ini mengajarkan bahwasanya kekuatan tekad dan kerja keras selalu akan membuahkan hal yang manis. Dan menjadi terlalu overpower pun tidaklah baik. Inti cerita yang beda banget dari anime-anime superhero yang lain, serta banyaknya humor yang gak terlalu dipaksakan, membuat kita sebagai penonton pun merasa fresh ketika menonton anime ini. Dan mungkin gak bisa lupa ya sama anime satu ini, karena konsep ceritanya pun sangat jauh berbeda. Iya, gue tahu ini masuknya parodi ya. Cuman gue ngerasa bahwasanya ada kok pesan yang bisa kita dapat juga dari anime ini. Dan menurut gue, anime ini ngasih pesan ke kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, janganlah berlebihan. Karena ketika kita sudah melebihi batas, kita akan kehilangan minat atau kita akan menjadi bosan. Seperti tokoh utama kita di anime. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta tinggalkan komen di bawah tentang pendapat kalian mengenai anime ini, biar gue tahu seberapa kalian suka sama anime ini.
Nama gua Angga. See you in the next video. Goodbye.